Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah Rahab dari NPM 2012144009. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas kerja saya, landasan pendidikan, yaitu hakikat landasan yuridis. Warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pentingnya undang-undang sebagai tumpuan bangunan pendidikan nasional, di samping untuk menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting sebagai penjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia, juga dapat dipedomi bagi penyelenggaraan pendidikan secara utuh yang berlaku untuk seluruh tanah air. Landasan yuridis bukan semata-mata landasan bagi penyelenggaraan pendidikan, namun sekaligus dijadikan alat untuk mengatur sehingga penyelenggaraan pendidikan yang menyimpang, maka dengan landasan yuridis tersebut dikenakan sanksi. Pembahasan pengertian landasan yuridis. Pendidikan landasan yuridis. Pendidikan adalah seperangkat konsep, peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pergantian Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia, melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mensahkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang terjadi dari 22 bab dan 77 pasal tersebut juga merupakan pengejawantahan dari salah satu tuntutan reformasi yang merak sejak tahun 1998. Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah demokrasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan jalur pendidikan dan peserta didik. Konsep penerapan landasan yuridis pendidikan menurut pasal 31 ayat 1 menyebutkan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena apabila suatu hal seseorang atau sekelompok masyarakat tidak bisa mendapatkan kesempatan belajar, maka mereka bisa menuntut haknya itu kepada pemerintah. Atas dasar itulah pemerintah menciptakan sekolah-sekolah yang bisa melayani kebutuhan warga negaranya, tanpa kecuali apakah warga negara tersebut normal ataupun tidak normal dilihat dari aspek fisik dan mentalnya, baik yang tinggal di perkotaan maupun di perkotakan, baik yang miskin maupun yang kaya. Sekolah-sekolah yang dimaksud antara lain SD kecil, SD mapong, SMP terbuka, sistem belajar jarak jauh untuk mengatasi warga negara yang mengalami kesulitan mendapatkan pendidikan karena aspek geografi, termasuk dalam pasal 5 ayat 3. Dan sekolah luar biasa untuk memenuhi warga negara yang mempunyai kebutuhan khusus pasal 5 ayat 2. Namun demikian, dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 2 dan Undang-Undang Sisdiknas pasal 1 bahwa sampai dengan pendidikan dasar, pendidikan tidak hanya merupakan hak tak sekaligus merupakan kewajiban warga negara. Hal tersebut logis dan dapat dipahami, sebab keberhasilan proses pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tapi juga warga masyarakat. Berikut akan dibahas tentang penunjang jalannya pendidikan. Penandaan pendidikan walaupun dalam amandemen Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 4 telah menegaskan
bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Akan tetapi, dengan berbagai alasan dan pertimbangan sampai saat ini APBN kita belum mencapai 20%. Di daerah alokasi dana, pendidikan yang masuk dalam APBD sangat bervariatif. Tetapi, kebanyakan belum sampai 20% dari APBD. Yang memprihatinkan, ada beberapa daerah yang menggratiskan biaya pendidikan namun tidak dibarengi dengan penambahan anggaran di APBD dengan cukup. Mayoritas pemerintah daerah berlomba-lomba untuk memperjuangkan wacana pendidikan gratis. Namun dengan masuknya ranah politik dalam dunia pendidikan, nampaknya wacana itu menjadi nilai tawar dalam realisasinya antara warga masyarakat dengan penguasa pemerintah daerah. Kompetensi guru atau konselor dalam proses belajar dan pembelajaran guru merupakan salah satu faktor utama yang mengkondisikan terciptanya suasana yang kondusif. Proses transformasi ilmu dan pengetahuan akan berjalan sesuai fungsinya apabila guru menjelaskan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Guru dituntut untuk memiliki kompetensi dan dedikasi dalam menjalankan profesinya. Guru sebagai sebuah profesi pada masa sekarang ini terjadi penguatan dalam kedudukan sosial dan eksternal. Bahkan terjadi penguatan kedudukan dalam hal proteksi jabatan dan diperkuat oleh undang-undang dan status hukum. Oleh karena itu, secara logis muncul pula harapan dan keinginan agar terjadi penguatan serupa dalam posisi internal profesi guru, di mana peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru bisa menjamin mutu pendidikan. Meskipun secara yuridis, keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik. Secara dengan kualifikasi guru, dosen, pamong, tutor pamong belajar, widya iswara, instruktur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Juga tercantum pada Nomor 22 Tahun 1990 pada Pasal 27 Ayat 2 dengan sebutan guru pembimbing. Jenis-jenis landasan yuridis pendidikan Indonesia berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis landasan yuridis pendidikan Indonesia, terdiri atas pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Hanya dua pasal, yaitu pasal 31 dan 32 yang menceritakan tentang pendidikan dan kebudayaan, yaitu pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar pemerintah, wajib membiayainya. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Ayat 1 memajukan kedudukannya nasional serta memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkannya. Ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari budaya nasional. Di antara peraturan Undang-Undang Republik Indonesia yang paling banyak membicarakan pendidikan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang ini disebut sebagai induk peraturan perundang-undangan pendidikan. Undang-undang ini mengatur pendidikan pada umumnya. Artinya, segala sesuatu yang bertalian dengan pendidikan, mulai dari persekolahan sampai dengan pendidikan tinggi, ditentukan dalam undang-undang ini. Ada beberapa pasal yang berkaitan dengan pendidikan antara lain Pasal 1 Ayat 2 dan Ayat 5 tentang pendidikan yang berakar pada kebudayaan dan nilai-nilai agama yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 5 tentang hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 6 tentang kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan kerjasama antara komponen masyarakat dalam upaya pengembangan pendidikan. Pasal 13 tentang perbedaan pendidikan jalur formal dan informal. Pasal 15 tentang pembagian jalur pendidikan formal. Pasal 29 tentang jalur kedinasan. Pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini. Pasal 20 tentang pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pasal 24 tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
Pasal 12 tentang hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama. Pasal 39 tentang tenaga kependidikan. Pasal 36 tentang pengembangan kurikulum. Pasal 48 tentang pengadaan dan pembayaran sumber daya pendidikan. Dan pasal 58 tentang evaluasi hasil belajar peserta didik. Untuk itu perlu dibentuk suatu badan hukum pendidikan, sehingga semua penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan formal, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, harus membentuk badan hukum pendidikan menurut pasal 53 ayat 1. Badan hukum pendidikan yang dimaksud akan berfungsi memberikan pelayanan kepada peserta didik pasal 53 ayat 2. Badan hukum pendidikan yang akan diatur dengan undang-undang tersendiri pasal 53 ayat 4 harus berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan pasal 53 ayat 3. Dengan adanya badan hukum pendidikan itu, maka dana dari masyarakat dan bantuan asing dapat diserap dan dikelola secara profesional, transparan dan akuntabilitas publiknya dengan dijamin. Dengan demikian, badan hukum pendidikan akan memberikan landasan hukum yang kuat kepada penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan nasional yang bertaraf internasional dalam menghadapi persaingan global. Landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemenkan pasal 31 tentang pendidikan nasional mengamanatkan 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 5. Pemerintah memajukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada ayat 2, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tangkap terhadap tuntutan perubahan. Cukup sampai di sini hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.